Gempa susulan masih terus dirasakan sejumlah warga di Pulau Flores. Rasa takut dan trauma membuat sebagian masyarakat memilih bertahan di tenda pengungsian. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan dasar warga terus meningkat, mulai dari makanan, air bersih, dan obat-obatan. Lalu apa langkah yang paling mendesak dilakukan? Sudah bergabung Bapak Wincensius Tala, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Daerah. Selamat sore Pak Wincensius. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini meskipun di tengah kesibukan yang luar biasa saat ini. Pak Wincensius, gempa susulan masih saja terjadi di Pulau Flores dan selanjutnya bagaimana warga menyikapi dengan hadirnya gempa-gempa susulan seperti itu? Apakah ada warga yang sudah berani kembali ke rumah atau mereka masih banyak memilih untuk berada di tenda pengungsian dan bagaimana kehidupan mereka di sana saat ini? Pak Wincensius, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore CNN. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah bisa menghadirkan kami untuk berkomunikasi langsung seperti ini. Yang pertama, kondisi masyarakat Manggarai Timur saat ini masih dalam keadaan trauma berat. Bahwa ada masyarakat yang berani kembali ke rumah itu pun dengan penuh was-was. Lebih banyaknya pada untuk daerah pesisir, semua daerah pesisir memilih untuk tidak menginap di rumah tetapi membuat tenda mandiri seadanya di luar rumah masing-masing. Dan juga ada beberapa juga di posko yang Pemkab bangun dan relawan juga dari pemerintah pusat itu malam hari terpusat di posko-posko. Hampir 99% masyarakat Manggarai Timur tidak memilih untuk menginap di rumah. Baik, baik. Pak Wincensius, bagaimana dengan kondisi listrik komunikasi saat ini di wilayah Manggarai Timur? Apakah sudah mulai terkoneksi? Dan bagaimana Anda melihat terkait dengan rasa trauma dan rasa takut yang berat tadi Anda sampaikan? Apa yang paling dibutuhkan mereka saat ini untuk bisa bertahan di tengah gempa susulan yang sering terjadi dan rasa trauma dan takut yang luar biasa besar ini, Pak Wincensius? Baik, terima kasih Pak. Masih ada 4 kecamatan yang sekarang susah dihubungi, koneksi internetnya parah sekali. Maka dari itu kami kesulitan untuk 4 kecamatan itu. Kemudian untuk masyarakatnya, apa tadi pertanyaannya Pak? Untuk masyarakatnya tadi? Masyarakat, apakah mereka listrik seperti apa di sana Pak? Untuk sementara listriknya juga di beberapa titik itu masih sulit sekali untuk untuk mendapatkan fasilitas listrik karena memang tiang-tiang yang tumbang, retak jalannya akibat gempa, dan itu masih di 4 kecamatan itu juga yang susah sekali listriknya. Bahkan di kecamatan di remote area Manggarai Timur ini topografinya cukup ekstrim. Di daerah-daerah pegunungan buat tenda darurat dan yang pasti tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan, bahkan mereka terpaksa untuk tinggal di tenda darurat, tenda mandiri yang mereka bangun di dekat rumah mereka, tanpa ada penerangan, tanpa ada komunikasi di sana. Lalu bagaimana dengan bantuan yang datang, dan bagaimana mereka bisa menyambung hidup selama beberapa hari dalam kondisi di tengah ketakutan dan trauma yang mendalam pasca gempa kemarin, Pak Wincensius? Baik, terima kasih Pak. Yang paling kami butuhkan sekarang itu, karena ini masih tanggap darurat, yang paling kami butuhkan adalah logistik. Yang paling kami butuhkan logistik. Namun sekarang ini memang sudah begitu banyak dari relawan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi datang memberikan bantuan berempati dengan korban bencana di Manggarai Timur. Tetapi kami kesulitan di sarana transportasi. Kesulitan pertama itu karena memang masih terlalu banyak daerah yang susah sekali terjangkau dengan mobil-mobil besar dalam trek yang kami sediakan. Karena pusat kami itu kami mendistribusikan logistik kami dari pusat ke kecamatan. Sedangkan dari kecamatan ke desa itu kami minta bantuan para lurah dan kepala desa setempat untuk mengambil. Tetapi untuk di beberapa titik tertentu di desa-desa tertentu itu kesulitan untuk akses masuk ke daerah-daerah terdampak. Yang paling kami butuhkan adalah mobil double gardan, open cab. Kalau ada 12 itu paling mudah untuk kami jangkau ke remote area seperti itu.
Baik, berarti masih banyak wilayah yang terisolir dan belum mendapatkan bantuan, Pak, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Bahkan Anda katakan bahwa di Manggarai Timur topografi cukup ekstrim, banyak pegunungan di sana. Terkait dengan harapan Anda untuk transportasi yang diharapkan bisa membawa bantuan kepada warga ataupun wilayah yang terisolir, selain tadi mobil ataupun juga transportasi darat, apakah ada upaya untuk menghadirkan transportasi udara seperti video kita lihat saat ini bahwa ada bantuan melalui helikopter yang memang diterjunkan di sana? Apakah ada upaya untuk melakukan menurunkan bantuan dengan transportasi udara misalnya, Pak Vincentius, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terisolir dengan topografi yang ekstrim ini, Pak? Baik Pak, kemarin itu sudah ada 2 kecamatan yang melalui BNPB langsung menghantar logistik menggunakan heli angkatan laut. Memang di daerah yang sulit sekali, akhirnya bisa tiba di tempat. Tetapi kan tidak hanya itu Pak, karena heli ini kan butuh tempat untuk pendaratan. Yang di gunung-gunung itu kan tidak ada lapangan yang memadai untuk pendaratan heli, sehingga kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau yang belum terjangkau, Pak. Baik, baik. Pak Vincentius, ini kan sudah sejak Sabtu lalu terjadi gempa besar 7,7 magnitudo, Pak, gitu. Dan hingga saat ini masih banyak wilayah yang terisolir. Menurut pengamatan Anda, informasi yang diterima di lapangan, bagaimana warga terisolir yang memang belum mendapatkan bantuan ini bertahan di sana, Pak? Apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup selama ini, Pak? Baik, selama ini yang sudah kami lakukan adalah meminta relawan untuk menuju pusat penyimpanan logistik, dan hampir semua sudah sudah disentuh oleh logistik. Tetapi itu baru tahap pertama kemarin, sedangkan tahap kedua itu karena kondisi jalan lalu kemampuan keuangan kami yang sangat tipis, sehingga kesulitan juga untuk menjangkau remote area itu, dan masyarakat kami sangat membutuhkan uluran tangan dari begitu banyak pihak untuk bisa minimal untuk bertahan hidup untuk beberapa hari ke depan. Baik, terkait dengan relawan Pak Vincentius, apakah Anda sangat membutuhkan kehadiran relawan di sana untuk bisa menjangkau wilayah terisolir? Mungkin tidak hanya relawan yang bisa membawakan bantuan logistik, namun juga mungkin tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk wilayah Manggarai Timur terutama saat ini, Pak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal tersebut? Baik Pak, yang justru yang sangat saya butuhkan sekarang itu relawan yang memang jujur saja, relawan medis dan lain-lain yang memang sudah dianggarkan. Itu dia. Satu contoh saja, ada satu tenaga medis dari Jakarta tadi meninggal dunia karena memang tidak kuat bertahan dengan situasi dan topografi yang begitu ekstrim. Tadi berbela-sungkawa satu tenaga medis dari Jakarta, dari Sukabumi meninggal dunia, dan sedang kami usaha untuk pulangkan ke tempat alamannya. Baik, berarti kebutuhan relawan, sarana prasarana untuk mendistribusikan logistik itu menjadi salah satu kendala yang memang karena baik dihadapi oleh para warga terdampak bencana gempa yang terjadi di Manggarai Timur sehingga saat ini. Kalau Anda boleh mengatakan kepada pemerintah juga masyarakat seluruh Indonesia yang menonton CNN Indonesia pada sore hari ini, apa sebenarnya ingin Anda sampaikan, apa yang ingin harapkan Anda bisa didapatkan untuk wilayah Manggarai Timur terutama, Pak Vincentius? Baik, terima kasih. Saya membutuhkan uluran tangan dari begitu banyak orang untuk membantu kami. Sekarang sedang dilanda bencana besar, dan juga dari pemerintah pusat untuk hadir bersama kami di sini. Yang walaupun sejak dari hari kedua itu dari pemerintah pusat sudah bersama kami, bantuan presiden langsung tiba terdistribusi di kecamatan. Tapi kami tidak henti-hentinya berharap, kami masih trauma masyarakat. Walaupun saya sudah tahu atas nama pemerintah daerah untuk kembali ke tempat jangan panik, tetapi itu hari sebelumnya, tadi malam gempa itu kemarin gempa itu dari pagi sampai tadi pagi lagi, itu sehingga masyarakat belum mau untuk kembali ke rumah untuk menginap. Sehingga harapan saya uluran tangan dari semua pihak yang berempati dengan kami di Kabupaten Manggarai Timur di 12 kecamatan untuk hadir bersama kami untuk meringankan beban kami di Manggarai Timur.
Baik, mungkin terakhir Pak Wincensius terkait dengan uluran tangan yang tepat untuk wilayah Manggarai Timur, apakah Anda memiliki data daerah mana yang saat ini masih terisolir dan masih sulit untuk dijangkau bantuan relawan maupun tenaga kesehatan supaya menjadi informasi penting buat kami semua yang ada di sini, Pak Wincensius? Baik, ada 4 kecamatan, daftar realnya bisa saya kirimkan nanti ke Bapak, biar Bapak juga bisa tahu. Itu ada kecamatan, itu Kecamatan Lambale Selatan, Lambaleda Timur, Lambaleda, dan Elar. Ada 5 kecamatan yang memang sangat membutuhkan relawan dan juga sarana transportasi 4x4 double cabin. Baik, baik, baik. Pak Wincensius, terima kasih banyak informasi Anda terkait dengan bagaimana kondisi real di lapangan di wilayah Manggarai Timur sehingga saat ini, di mana masih sangat dibutuhkan ada hadirnya relawan, tenaga kesehatan, bantuan logistik yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Manggarai Timur hingga saat ini. Dan gempa susul masih terus terjadi hingga saat ini, bahkan hari saja sudah terjadi dari pagi hingga sore hari tadi juga gempa susul masih terus terjadi, dan itu membuat trauma dan takut luar biasa buat warga terdampak gempa di Manggarai Timur. Pak Wincensius, kami berharap yang terbaik terkait dengan kondisi yang dialami oleh rekan-rekan kita semua, saudara kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan mudah-mudahan ada bantuan yang sudah datang, relawan juga sudah relawan datang ke wilayah tersebut untuk meringankan beban saudara-saudara kami di sana. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak Wincensius, dan kami harapkan yang terbaik untuk di sana. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Kalau boleh saya minta, saya kirimkan donasi kami, siapa tahu ada yang berempati kepada Manggarai Timur, masyarakat Manggarai Timur. Boleh, Pak. Terima boleh, kasih Pak. CNN, sukses selalu. Boleh, Pak. Terima kasih banyak, Pak Wincensius. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih.